bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah dan juga mendengarkan isi suara hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada masing-masing pribadi kami, dan kiranya Engkau juga yang melayangkan Tuhan pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri untuk sama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, untuk sama-sama mulai ibadah kita pada siang hari ini, mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dialah yang kudus, Dialah yang menebus dosa-dosa kita, Dialah yang mengampuni setiap kesalahan kita, Dialah yang menuntun kita. Kita mau siap memuji dan menyembah nama-Nya. And all
hati yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi pada siang hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya bersuka cita ya siang hari ini ya. Amen. Bapak Ibu yang bersuka cita, lambaikan tangan. Senyum terhebat dong, karena senyum cheese. Oke. Puji Tuhan. Haleluya, kita katakan ada kuasa. Berikan tepuk tangan yang terhebat buat Tuhan kita yang telah menembus segala macam. Amin. Nama Tuhan. Namanya Tuhan. Namanya Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui bibir hamba-Nya. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan hari ini Tuhan, buat memuji, masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua
Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jaga kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi Bapak Ibu, dan ku ingin mengenal sampai dalam hati Tuhan, lebih dalam dari semua yang kenal Bapa. Jaga kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu semua kita berdiri di dalam Mari kita sama-sama satu hati kedangkan tangan bagi anak-anak kita di depan ini. Bapak di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa anak-anak ini di hadapan-Mu Bapak. Amin. Mereka lah generasi yang akan datang. Yes. Mereka lah pemilik waktu yang kami pinjam saat ini. Ya. Bapak, berkati setiap anak-anak ini, perlengkapi mereka Bapak, sehingga mereka menjadi siap untuk menghadapi masa depan mereka. Amin. Sertai mereka. Nyatakan terus bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan maupun membiarkan mereka berjalan sendiri. Sertai terus mereka sampai kesudahannya Bapak, sehingga mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Mereka bukan mengenal Engkau dari apa kata orang, mereka mengalami Engkau secara pribadi, sehingga mereka boleh melihat hari depan mereka ada di tangan-Mu. Hari depan mereka tidak ada kecelakaan, melainkan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Terima kasih Bapak, pimpin anak-anak ini terus Bapak. Hikmat yang daripada-Mu melengkapi mereka. Kasih yang daripada-Mu membuat mereka sadar Bapak, bahwa sekalipun yang mereka lihat dunia tidak sempurna, melalui kasih-Mu mereka dapat melihat keindahan masa depan mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara roh jiwa tubuh mereka sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kayaknya tadi belum tepuk tangan bagi WL Singer ya. Wah, luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya bersuka cita bisa ada di hadapan Bapak Ibu kembali, karena pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan yang ini dari Pak Gem nih, bertumbuh dalam pengharapan. Saya senang dipilihkan kata pengharapan. Amin. Karena kalau cuma harapan doang, itu artinya beda. Ya, Bapak Ibu ya. Bedanya di mana? Kalau semakin besar harapan, semakin besar kemungkinan orang kecewa.
Karena harapan itu bergantung pada sesuatu yang nggak nyata. Saya berharap istri saya berubah. Saya berharap suami saya berubah, anak-anak saya berubah. Itu harapan. Nggak berubah-ubah, akhirnya kecewa. Betul ya? Tetapi pengharapan beda. Kalau pengharapan itu ada landasannya, landasannya lebih kuat. Amin. Kalau pengharapan itu landasannya itu iman. Ya. Jadi pengharapan dan iman berhubung secara berhadapan langsung ya. Ya. Oke, kita lihat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Tadi sudah dinyanyikan ya. Amin. Iman adalah dasar. Slide yang ketiga, atau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, ada kaitannya antara pengharapan dan iman. Kalau dikatakan bertumbuh di dalam pengharapan, itu ada kaitannya juga harus bertumbuh dulu dengan iman kita. Semakin bertumbuh di dalam iman, barulah kita bisa bertumbuh di dalam pengharapan. Karena dasar pengharapan kita adalah iman. Tanpa iman, kita nggak mungkin punya pengharapan yang kuat, yang kokoh. Nggak mungkin bertumbuh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bertumbuh di dalam pengharapan kita, harus bertumbuh juga di dalam iman. Nah, iman ini nggak bisa bertumbuh kecuali kita buka telinga. Ya, telinga apa? Kepada firman Tuhan. Kalau cuma buka telinga aja, kita juga tumbuh iman. Tapi imannya bukan kepada firman. Setiap apapun yang kita dengar, sekalipun itu bohong, kalau berulang-ulang kita dengar, kita mulai percaya, kita mulai punya iman seperti itu. Amin ya. Ya, jangan-jangan di sini juga sudah mulai percaya ijazah Jokowi palsu. Karena sering kali kita dengar terus-menerus kita dengar, lama-lama mulai percaya. Ya. Jadi kita belum tahu, prosesnya masih panjang. Jadi jangan terlalu cepat. Lebih baik kita buka telinga kepada firman sehingga kita timbul iman terhadap firman Tuhan. Kalau udah ada iman terhadap firman Tuhan, maka yang adalah pengharapan kita tidak akan sia-sia. Amin. Amin ya. Nah, ini nggak jalan nih. 1 Korintus 9 ayat 10, pengharapan yang akan bertumbuh adalah pengharapan, salah satunya adalah pengharapan adalah penggerak. Tanpa ada pengharapan, kita malas bergerak. Selalu khawatir gagal, selalu ujungnya gimana, kita arahnya kemana, kita mau kemana. Tetapi kalau cuma harapan doang, tidak ada arah yang jelas. Tapi kalau pengharapan itu ada dasarnya, yaitu iman. 1 Korintus 9 ayat 10, atau kita yang dimaksud ialah kita hari ini ditulis pembajak harus membajak dalam pengharapan. Jadi apapun yang kita kerjakan bukan hanya harapan, kita harus memiliki pengharapan, memiliki iman bahwa apa yang kita lakukan akan memberikan hasil. Amin ya. Amin. Tanpa ada pengharapan, apa yang kita kerjakan setengah hati. Tapi kalau kita punya iman yang membuat pengharapan bertumbuh, maka pada saat itu kita akan melihat apapun yang kita kerjakan seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerjakan seperti kita mengerjakan untuk Tuhan kalau kita nggak punya iman, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Dia yang bisa memberikan hasil kepada kita. Kita boleh menanam, kita boleh menyiangin, kita boleh menyirami, memupuki, apapun juga kita kerjakan, tapi Alkitab berkata apa? Pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi harapan kita bukan hanya kita harapan, tapi pengharapan datangnya dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan kalau nggak tertambat kepada Dia yang bisa memberikan pertumbuhan itu, kan sia-sia. Ya, nah
Pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Semuanya harus ada pengharapan kepada Dia. Di sini yang masih kuliah, lakukan dengan pengharapan dari Dia. Ya, yang bisnis, usaha, pekerjaan harus ada pengharapannya kepada Dia yang memberi hasil. Bukan hanya sekedar ya lewatin hari, ya lama-lama lewatin hari, tahu-tahu sudah rambut putih semua kayak saya begini, terlambat jauh. Ya, mau mulai karir, rambutnya sudah putih, terlambat. Baru mau mulai bisnis, mau bisnis apa? Lakukanlah apa yang kau lakukan seperti kau lakukan untuk Tuhan, karena engkau beriman kepada Dia, karena engkau berpengharapan kepada Dia. Oke. Nah, pengharapan bukan hanya sekedar harapan kosong. Ya. Kolose 1 ayat 5 dikatakan, pengharapan itu disediakan bagi kamu di surga. Bukan kita yang berharap-harap, tetapi pengharapan itu disediakan kepada kita. Ya, tentang pengharapan itu lebih dulu kamu dengar dalam firman Alkitab. Kalau dikepas muter bulat begitu. Itu disediakan ketika kita mau menggali, going deeper into the word and reaching higher to His provision. Kalau kita nggak mau masuk lebih dalam ke dalam firman-Nya, nggak mungkin kita bisa menggapai lebih tinggi dari apa yang Dia sediakan bagi kita. Amin ya. Pengharapan telah lebih dulu kita dengar dalam firman kebenaran itu semua sudah disediakan bagi kita. Di dalam firman yang kita baca, timbul iman, itu pengharapan yang membuat kita semakin hari. Sekalipun seperti Abraham udah kaucap buahui, belum punya anak, tetap pengharapannya nggak berubah. Amin. Kenapa? Karena dia iman, dia terus. Bahkan istrinya juga bilang, mana mungkin suamiku bisa lagi. Ayat lain bilang, suami Abraham sudah mati pucuk. Ya, sini ada dokter ya. Mati pucuk itu saya nggak tahu, bukan istilah kedokteran. Pokoknya udah nggak mungkin bisa lah. Udah kaucap goahwe itu ya, 90 tahun lebih. Nggak mungkin lagi. Tetapi oleh karena pengharapan dia tidak berubah kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu tetap mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Karena pengharapan itu disediakan di dalam firman yang kita baca. Kalau kita baca firman dengan sungguh, dengan serius, nggak ada orang itu menjadi kecewa, putus asa. Karena di dalam firman isinya itu penuh janji-janji, pengharapan-pengharapan yang disediakan. Amin ya. Nah, next, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Yang dari Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Kalau Dia berkata akan menyediakan segala kebutuhan kita, seturut kekayaan kemuliaannya di surga, di dalam Kristus Yesus, itu pasti kau akan terima. Itu janjinya, itu pengharapan yang kita harus pegang. Amin ya. Kalau Dia berkata kita akan sembuh, pengharapan itu harus kita pegang. Ya, sekalipun hari ini belum, tetapi tetap kita pegang pengharapan itu. Kalau hari ini suamimu belum berubah, istrimu belum berubah, pegang pengharapan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Jadi pengharapan itu dari Dia. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, sehingga dengan kasih itu membuat kita sekalipun hari ini belum melihat sesuatu gejala-gejala yang kita harap di dalam pengharapan itu kelihatan. Tidak ada alasan untuk tetap percaya. Tidak ada alasan untuk tetap berpengharapan. Namun oleh karena kasih-Nya yang dinyatakan terus kepada kita, ya, ketika kita mau mundur, kasih-Nya kembali dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita mulai sadar, ternyata Tuhan belum ninggalin aku. Dia menyertai kita, terus menerus Dia sertai kita, Dia nyatakan
kasihnya kepada kita. Ya. Bahkan lebih sering adalah kita yang meninggalkan dia. Nah, Tuhan senantiasa menyediakan kasih yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Amin ya. Ya. Next ya, pengharapan mendatangkan ketekunan. Kalau selama kita masih memiliki pengharapan, kita akan ada kegairahan, ketekunan, ya. Sekalipun misalnya mahasiswa ya, yang apa namanya kemarin itu ujian jeblok, selama kau masih punya pengharapan, kamu mesti bertekun. Kemarin saya 3 bulan yang lalu saya ikut satu seminar yang diadakan oleh Departemen Agama tentang moderasi beragama. Namanya aja moderasi beragama. Bahkan ini saya nggak tahu apa. Katanya aja tuh aneh buat saya, nggak pernah dengar. Begitu hari pertama duduk langsung dia bilang kita tes. Soal dikasih semua kita tulis. Ini bahasa asing semua. Nggak ngerti istilahnya banyak sekali. Begitu keluar tes selesai, saya cuma dapat 40%. Karena soal itu aku nggak ngerti. Banyak istilah yang saya nggak pernah dengar. 40%. Ada yang sebelah 35%. Saya lebih menang 5%. Apa yang terjadi? Yang 35% yang rasain gue pulang aja. Karena waktu itu kita di karantina di hotel di Ciputat situ. Saya pulang aja dah. Udah tidak ada harapan. 35%. Dia 35%, saya 45%, 40%. Jadi harusnya saya lebih punya pengharapan. Tapi saya bilang, ya sudah ikutin aja. Kita belum tahu ujungnya di mana. Ya dong? Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita hadapi, kita belum tahu ujungnya. Selama ini masih berlangsung, pegang pengharapan kepada Tuhan aja. Amin. Ya, begitu selesai ujian, setelah materi dikasih terus secara maraton, ujungnya dites lagi. Tes lagi saya 78%. Wah. Artinya apa? Ketekunan itu tetap ada karena kita punya pengharapan. Ini nggak iseng-iseng loh. Ada sekian ribu dosen teologi, kok saya yang dipilih? Ya loh? Ini nggak iseng-iseng Tuhan. Ketika saya datang situ, saya percaya ini nggak iseng. Kalau misalnya sampai pre-test, dia sebutnya pre-test kan? Tes sebelum ngikuti program 40%. Semua orang langsung tawar hati. Tapi saya bilang tidak mungkin. Tuhan gak bercanda kirim aku ke sini. Ya dong? Tak ikutin. Dengan tekun. Ini bahasa ini aneh-aneh, gak jelas. Baca semuanya, bahannya tak baca. Setiap kali ada pembicara baru, tak tanyain. Sampai akhirnya tes sekali lagi 78%. Jadi kalau ketekunan itu nggak ada, saya mundur, saya pulang. Ya, tetapi karena ada pengharapan itu, maka saya punya ketekunan. Ya, saya bertekun untuk nggak mau lagi 40%, begitu kan? Jadi kalau kita 40%, jangan putus asa, tetap berpengharapan kepada Dia. Kalau sudah berpengharapan kepada dia, bukan berarti kita sudah mengharapin kasih karunia, enggak juga. Ya,
Kalau kau belum bisa bahasa Inggris, jangan minta ditumpangin tangan sama Pak Helbert untuk bisa bahasa Inggris. Ya, karena Pak Helbert pun bahasa Inggrisnya belum begitu lancar, betul ya Pak? Jadi percuma kalau dia tumpangin tangan, nggak akan bisa bahasa Inggris. Jadi kalau punya pengharapan one day Tuhan akan tolong saya bisa berbahasa Inggris, maka aku akan bertekun sampai aku bisa bahasa Inggris. Amin. Aku seperti itu, 40%, aku nggak mau 40%. Karena apa? Gengsi lo, sampai pulang tanpa hasil. Wah, orang-orang sudah tidur, baca lagi tuh baca lagi. Sampai akhirnya lolos dan lulus, kurang lebih gitu ya. Jadi saya termasuk dosen yang punya moderasi di dalam beragama. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengharapan itu mendatangkan ketekunan, Bapak Ibu ya. Ya, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Amin ya. Kalau kita tahu hasilnya, misalnya kita sudah kerja, hasilnya itu amplop nanti akhir bulan. Ini bukan pengharapan lagi. Ini kepastian. Pasti kita terima. Amin. Tetapi pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang nggak tahu apa itu. Tetapi kita tetap berharap. Hah? Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Orang yang dilihatnya, sesuatu yang dilihatnya udah menjadi milikmu. Kan sudah kelihatan. Itu mengharapin apa lagi? Tetapi bagi kita adalah pengharapan kita adalah pengharapan atas sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, kembali iman ya, iman dasar dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Kita nggak tahu what next. Yang penting aku akan terus mengikutinya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau tanya, pilihan dua, kau pilih surga atau kau pilih tangan Yesus yang berlubang paku? Oke. Kau pilih surga atau kau pilih tangan Yesus yang berlubang paku? Tangan Yesus yang berlubang paku. Kenapa? Apakah surga sebuah tempat, apa sebuah kondisi? Semua kepengen, kalau dibilang siapa mau ke surga, semua angkat tangan ke surga. Amin. Semuanya kepingin masuk surga. Tetapi coba bayangkan ya, sejenak aja bayangkan. Kalau Tuhan izinkan kau ke surga, lalu your mindset, pemikiranmu tentang surga itu nggak dibenahin. Ketika kau tiba di surga, kau kemungkinan menjadi orang yang paling sengsara karena nggak betah di surga. Kenapa? Karena sebelum pergi kau ngarepinnya di surga itu seperti ini. Ketika aku mau strawberry, nggak usah metik strawberry, datang sendiri. Atau kau memiliki yang laki-laki kepingin punya surga yang mirip saudara-saudara kita yang di sebelah sana. Begitu sampai surga kau dilayani berapa? 70 berapa? 72 bidadari yang gak pernah tua. Cantik terus. Nah, kalau bayangannya model begini, kemudian begitu sampai di surga, gak ada bidadari yang 72. Terus gimana? Kau akan kecewa. Betul? Ketika kau kecewa, akhirnya apa? Kau minta pulang. Malaikat, ini nggak seperti bayangan aku, nggak seperti harapanku surga ini. Tolong, aku mau pulang. Terus malaikat bilang apa? Sorry, ke surga itu one way ticket. Udah sampai nggak bisa pulang. Suka nggak suka, kamu tinggal di sini. Bukankah kau akan menjadi sosok yang paling sengsara di surga?
Amin. Karena yang kau bayangkan itu yang kau harapkan. Kau tidak berpengharapan kepada dianya. Kau berharap surga itu seperti ini, surga seperti itu. Tetapi kau berpengharapan kepada dianya. Itu ceritanya beda. Terserah Tuhan Yesus, yang penting aku gondeli tanganmu yang berlubang paku ini. Kau mau tuntun aku kemana saja, aku mau. Kemana saja Tuhan Yesus, aku mau. Karena aku tahu bersamamu aku aman. Amin. Bersamamu ada keselamatan. Amin. Amin. Jadi ketekunan itu seperti ini. Hari ini kita jangan kejar terlalu cepat-cepat mau masuk surga. Ya, orang Kristen itu harusnya bukan cepat-cepat berani mati. Orang Kristen itu harus belajar berani hidup. Karena hidup itu lebih sulit daripada mati. Mau mati gampang, naik satu lantai lagi di atas lomba, mati langsung. Tetapi untuk menghadapi hidup, kita butuh itu tangan yang menuntun kita. Amin. Ya, untuk menghadapi hidup kita butuh kasih karunia Dia. By His grace kita bisa bertahan. Amin. Sekalipun situasi, kondisi dunia berguncang, langit berguncang, tapi bersama Yesus aku tenang di dalam Dia. Nah, ini ketekunan mengikut Yesus. Ini yang membuat kita menjadi sosok yang tidak terguncangkan. Amin ya. Nah, kita berpengharapan apa yang kita tidak lihat. Ke depan Yesus mau tuntun kemana kita nggak tahu. Nggak usah dibayang-bayangin. Yang penting bersama Yesus. Nah, saya nggak bilang Yesus tinggalnya di neraka ya. Tetapi saya mau katakan, lebih baik dituntun Yesus ke neraka. Karena di neraka bersama Yesus. Daripada kita ke surga, nggak jumpa Yesus. Amin. Kalau kalian nggak nangkep ini sulit. Karena sebagai orang Kristen, Jesus is everything. Bukan tentang kita. Amin ya Pak ya. Jadi apapun yang kita hadapi tanpa Dia, sulit kita. Makanya ayatnya bilang, I can do all things through Him who give me the strength. Aku cakap melakukan segala perkara bersama Dia. Dia itu Yesus ya, yang memberikan aku kekuatan. Tanpa Dia kita nggak kuat. Ya, bersama Dia ini membutuhkan ketekunan. Gagal lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kau gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Itu namanya tekun. Karena kita punya pengharapan pada Yesus. Amin. Amin ya. Amin. Nah, pengharapan. Next ya. Pengharapan adalah keputusan. Apakah kita mau berpengharapan kepada Dia atau tidak, itu keputusan di tangan kita. Dia sudah menyediakan di dalam firman-Nya untuk berpengharapan kepada Dia. Tetapi kita yang menerima firman-Nya memiliki free will untuk menjalankan firman-Nya atau tidak. Kalau kita sudah terima pengharapan yang di dalam firman-Nya, lalu kita tidak melakukannya, maka pengharapan itu tidak akan menjadi bagian kita. Ya. Nah, kalau kita memutuskan untuk berpegang pada firman-Nya dan berpengharapan kepada Kristusnya, maka kita akan dikatakan keputusan yang selanjutnya bersukacita. Sekalipun keadaanmu tidak baik-baik aja, tetapi bersukacita adalah keputusan kita. Ya dong? Ketika kita berpengharapan, keputusannya adalah bersukacitalah di dalam pengharapan. Udah sembuh belum? Belum. Tapi aku berpengharapan Tuhan yang adalah Jehovah Rafa bisa kasih aku kesembuhan. Sehingga sekalipun aku belum sembuh, aku tetap berpengharapan sama Dia.
Bentuknya apa? Saya nggak tahu. Tetapi dia sudah berjanji bahwa dia akan menyembuhkan aku. Amin. Ya, sabar di dalam kesesakan. Sabar itu pilihan, Bapak Ibu. Kalau kita memilih tidak sabar, itu pilihan kita juga. Kalau kita mau meninggalkan, kita juga pilihan kita. Amin. Ada yang bilang tuh, udah gak tahan. Ya, udah gak tahan. Setiap hari ribut terus, aku sudah gak tahan. Ya, ada yang bilang begitu, istrinya bilang gitu, gak tahan lagi. Nah, itu pilihanmu. Kalau kau bisa sabar di dalam kesesakan. Pengharapan itu tidak pernah diambil balik. Tetap berpengharapan, sekalipun hari ini dia belum berubah, tapi aku berpengharapan kepada dia yang sanggup mengubah. Amin. Oleh karenanya one day, suatu ketika nanti, dia pasti berubah. One day, suatu ketika nanti, aku akan sembuh. One day, suatu ketika nanti, aku akan mengalami terobosan. Amin. Karena aku punya pengharapan di dalam dia yang sanggup memberikan itu semua. Amin ya. Jadi ini semua adalah runtutan. Kalau kita pegang pengharapan itu, kita pilihannya bersukacita. Kalau nggak mau bersukacita, ya mau cemberut, ya pilihan sendiri. Ya, tetapi kalau kita bisa bersukacita, maka banyak sekali manfaatnya. Ya, nah, bersabar di dalam kesesakan dan juga bertekun di dalam doa. Ya, jangan setelah ini tinggalin. Ya, setelah di dalam kesesakan sampai doa puasa, begitu ya, doa puasa, bertekun terus berpengharapan. Tapi setelah doa puasa berapa lama lagi? Tidak ada jawaban juga. Akhirnya dari doa puasa menjadi puasa doa. Halo? Karena ketekunan itu terus pray until something happen. Kita berdoa itu nggak sepotong, terus sampai kita rasa kok buat doa nggak dijawab-jawab, tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena kita berpengharapan sama Dia. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan, seperti janjinya. Ya, nah, pengharapan itu mendorong pertumbuhan rohani. Kalau kita punya pengharapan, ya, Allah, Roma 15 ayat 13 dikatakan, Allah sumber pengharapan. Jadi pengharapan yang ada pada kita itu sumbernya Dia. Ya, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dia menyediakan sukacita kepada kita, menyediakan damai sejahtera kepada kita. Jadi sukacita yang diberikan kepada kita bukan sukacita yang kita cari sendiri. Bapak Ibu, kalau sukacita yang kita cari sendiri, ya kalau di Sumatera Utara itu, di Medan itu, mereka cari sukacita di Lapotua. Sini ada nggak ya orang Medan? Ada. Ya? Ada. Ya? Betul ya? Ya, suami-suami kalau pulang kerja nongkrongin di Lapotua supaya dia bisa happy katanya. Coffee Nah, shop sekarang. itu yang dicari sendiri. Coffee shop sekarang. Ya. Kenapa? Sudah modern coffee shop kan. Ibu sama sampai hari ini masih Lapotua. Ibu-ibu supaya happy muternya di mall terus. Ya, cari barang obrolan happy. Gitu. Tapi setelah dia dapat bawa pulang, happy-nya habis. Dia cari lagi yang lebih lagi. Kenapa? Itu adalah happiness, sukacita yang kau cari. Begitu kau temui sukacita itu, saat kau temui, saat itu juga selesai. Kamu mencari yang lebih lagi. Kau cari yang lebih lagi. Makanya setiap sukacita yang kau cari sendiri, umurnya pendek. Sementara sekali. Tetapi kalau sukacita yang disediakan oleh Allah sumber pengharapan itu, sukacita itu akan mengalir terus menerus. Sekalipun dompetmu kosong, ada sukacita di dalam wajahmu. Sekalipun kamu masih encok, ya, tetapi ada sukacita.
Ya, bangun tidur tadi rasanya berat sekali. Tetapi ada sukacita, hari ini aku akan berjumpa dengan Tuhanku. Ini ada sukacita, semangat gitu. Ya, bukan gara-gara pilek sedikit, udah kok pilek ada alasan nggak pergi ke gereja. Sukacitanya hilang gara-gara pilek sedikit. Nah, sukacita yang dari Tuhan itu tetap sifatnya, nggak akan berubah oleh kondisi maupun situasi yang kita hadapi. Sukacita itu terus mengalir. Damai sejahtera itu akan terus ada di dalam hidup kita. Ya, kita terus memiliki shalom, sekalipun tidak ada alasan untuk shalom. Amin ya. Tetap kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu ejawantanya nanti kita bisa tetap damai kepada diri kita, damai kepada orang sekeliling kita, damai kepada Tuhan. Ya, kita nggak nyalain orang, karena ada damai sejahtera itu. Amin. Ya, kita nggak nyalain, ini semua gara-gara si ini. Amin. Ya. Amin. Nggak seperti si Adam, dia nyalain Hawa nyalain si ular. Cuman kesian aja si ular nggak tahu dia mau salahin siapa lagi. Ya, kenapa? Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, damai sejahteranya hilang. Dia mulai, ini yang salah, ini penyebabnya, ini yang penyebabnya. Ya, semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau Adam mau makan atau nggak makan, sekalipun Hawa ajakin kan bisa dia tolak ya. Jadi damai sejahtera sukacita di dalam iman kita. Kalau kita beriman, the best is yet to come, gitu ya. The best is yet to come. Yang terbaik itu sedang perjalanan menuju aku. Sekalipun aku nggak lihat ciri-cirinya, orang buka toko, udah buka toko sampai makan siang selesai nggak ada satu ekor pun pelanggan yang datang, rasanya gimana? Apa masih bisa bilang the best is yet to come? Pelanggannya sedang berjalan menuju sini. Apa masih bisa begitu? Satu hari, ternyata nggak ada juga. Apakah besok masih punya pengharapan seperti itu? Jangan-jangan begitu 3 hari tidak ada pelanggan, hari keempat cari suhu, ya, cari suhu yang bisa mendatangkan pelanggan, gitu, atau pergi ke tempat lain di ruang, ya. Nah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin ya. Jadi Tuhan menyediakan pengharapan, Dia juga menyediakan sukacita, damai sejahtera, Dia menyediakan juga semuanya itu kepada kita. Dan pengharapan, ya next ya, yang terakhir ini slide-nya. Pengharapan itu berlandasan kasih karunia. Ya. 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkan akal budimu. Ya, berubahlah akal budimu. Roma ya. Jangan seperti cara dunia, tapi berubahlah akal budimu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Siapkan akal budimu, waspadalah, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kasih karunia muncul atau grace itu muncul, selalu yang di benak kita adalah kalau kita nggak berhak, kita menerima itu kasih karunia. Betul atau betul? Betul. Ya, itu separuh betul. Sesungguhnya kasih karunia itu, Bapak Ibu ya, di dalam proses sanctification kita, itu menyakitkan. Ya, proses pengudusan kita, penyucian kita ya, dibenarkan, justified, sanctified, baru glorified. Jangan cepat-cepat glorified ya. Nah, pada saat sanctified ini kita berkenalan dengan segala macam kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada pengharapan segala macam. Di dalam sanctification ini ngejalaninnya nggak gampang, sakit, Bapak Ibu.
Ada firman yang berkata, firman itu tajam, kuat, menusuk amat dalam, memisahkan. Itu berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan itu seperti dioperasi, Bapak Ibu. Dikerat semua yang kotor, yang jelek dari dalam, dibuang. Nah, prosesnya itu sakit, Bapak Ibu. Ketika prosesnya itu sakit, Tuhan memberikan kasih karunia. Itu sesungguhnya kasih karunia itu. Kasih karunia itu memampukan kita bertahan di dalam pengeratan itu. Tumornya itu yang jahat-jahat itu di dalam diri kita dibuangin oleh firman dan kebenarannya. Orang lain gak tahu itu yang jahat masih ada di dalam hatimu. Firman itu mengerat itu keluar daripada sistemmu. Di dalam pengeratan itu kau tidak bisa terima. Tuhan menolong dengan memberikan kasih karunia. Sehingga dengan kasih karunia itu kita seolah-olah memiliki seperti orang mau dioperasi dikasih bius. Itu tahan sakit. Kita bertahan di dalam penderitaan. Kita hanya bisa bertahan di dalam penderitaan kalau kita menerima kasih karunia, Bapak Ibu. Nah, bukan kasih karunia kita simplifikasi kalau aduh aku nggak ujian nggak belajar terus ya udahlah ikut aja, yang penting ada kasih karunia nanti lulus. Kau nggak lulus beneran nanti. Tuhan menolong kita ketika kita mau belajar nggak bisa ngulangin lagi orang lain 2 kali, kita 3 kali nggak becus juga, kita ulangi lagi ke 4 kali, ke 5 kali. Tuhan menolong kita dengan kasih karunia, memampukan kita mengulang sampai 6 kali sampai kita bisa. Itu kasih karunia. Oleh karenanya ketika Paulus berdoa sama Tuhan Yesus, ya Bapak, cabut duri dalam dagingku ini. 3 kali cabut duri dalam dagingku ini. Tetapi Tuhan gak cabut duri dalam daging itu. Tetapi Tuhan jawab, my grace is enough for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Dengan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita, kita sanggup sekalipun duri itu belum hilang di dalam diri kita. Sakit itu belum hilang, tetapi kita sanggup menghadapi duri itu. Amin. Amin. Oleh karenanya, ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Kalau kau disuruh pilih, ya, disuruh pilih antara sembuh dan kasih karunia, kau pilih yang mana? Halo? Kasih karunia, Bu. Jangan salah pilih, Bu. Kenapa? Kalau kau sembuh, ada kemungkinan kau sakit lagi. Betul? Tapi dengan kasih karunia, sembuh nggak sembuh itu proses. Kalau Tuhan mau kasih sembuh, dia sembuh. Tetapi untuk menghadapi saat-saat belum sembuh, kita butuh kasih karunia. Amin. Jadi saya berharap pagi hari ini, setelah dengar ini, jangan simplify kasih karunia itu lagi ya. Bukan apa yang aku nggak hak, aku diberikan. Memang kamu tidak berhak karena kamu sudah dosanya luar biasa. Harusnya dibuang semua. Tetapi Tuhan mau bawa kita melalui proses sanctification sehingga kita layak kembali. Dalam proses itu Tuhan kasih karunia. By grace kita sanggup. Amin ya. Praise the Lord. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pengharapan demi pengharapan itu jangan sampai berlalu di dalam hidup kita, karena Tuhan menyediakan itu berlimpah-limpah bagi kita dan tidak pernah berhenti menyediakan itu bagi kita. Selama pengharapan itu ada di dalam diri kita, kita akan terus tumbuh di dalam rohani dan kita akan terus bertekun dan kita akan terus bersukacita karena ada pengharapan itu. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Saya baru saja selesai satu round perjalanan ministry saya. Kali ini saya nggak ditemenin istri saya karena dia bilang kelamaan. Saya berangkat bulan 6 ya, bulan 6 pertengahan. Saya sudah di Medan saya pergi ke Binjai, balik lagi Medan, terus Samosir saya balik lagi Medan lagi, terus ke Dumai saya ke Melaka, dari Melaka saya ke Singapura, dan di Singapura saya balik ke Batam. Nah, Batam baru saya balik 2 hari yang lalu saya balik, dan total 16 kali khotbah selama 1 bulan. Dan ada hal yang saya mau bagikan di sini adalah ada kalanya Bapak Ibu kita kehilangan meleset daripada perencanaan kita. Ya, ketika perencanaan itu meleset, apa yang kita harus hadapi? Apa kita tiba-tiba kehilangan sukacita kita? Apakah kita harus bersungut-sungut? Dan apakah kita mau mencari sebenarnya di balik melesetnya perencanaan yang kita buat itu ada sesuatu yang Tuhan buat yang jauh lebih besar daripada perencanaan yang mungkin saja waktu kita buat kita tidak masuk ke dalam itu, ya. Nah, setelah jalan sampai di Dumai harus menyeberang ke Melaka naik ferry. Ini sudah rencananya jelas semua, tetapi pada saat di sana ferry full, tidak bisa nyebrang. Tidak bisa nyebrang. Padahal di Malaka itu sudah ada janji orang dua hari. Tidak bisa nyebrang karena ferry-nya full. Kita sudah usahakan, ya sudah nggak usah kasih tempat duduk, nggak apa-apa, kita duduk di depan aja, kan ferry depannya ada tempat duduk ya, yang dekat laut. Kalau hujan kecipratan dia udah bersedia, tapi nggak bisa. Itu melanggar hukum. Tapi ya, kembali lagi, ketika itu selesai, kita bilang Tuhan punya rencana. Ya, kita ada di sini itu juga menunaikan rencana. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Begitu putusin, ya udah, cari kapan aja ada, kita nyebrang. Setelah kita putuskan, langsung ada tiket bisa nyebrang besoknya. Jadi saya kehilangan satu bookingan hotel di Melaka. Gak apa-apa. Ternyata Tuhan mau di Dumai itu saya melayani satu dokter yang kena cancer stadium 4. Bapak Ibu, kalau kita bukan dokter, kita menghadapi cancer mungkin tidak separah seperti seorang dokter menghadapi cancer. Karena dokter tuh ngerti banget. Ketika dia tes, dia tahu kondisi dia seperti apa. Makanya ada orang bilang begini ya Bapak Ibu ya, orang yang bahagia itu orang yang seperti oneng. Kenapa? Oneng kan nggak tahu banyak, ya. Dia jalanin aja pokoknya, ya. Jadi dia happy. Tapi kalau semakin kita mengerti, semakin kita khawatir. Dokter yang kena cancer ini sampai bilang begini, saya siap Pak Pendeta, kapan Tuhan mau ambil saya siap. Tetapi ini loh Pak Dokter, Pak Pendeta, ini menghadapi ini loh, sakitnya bukan main. Sakitnya bukan main. Saya ini udah seperti pecandu. Begitu sakit saya injeksi morfin. Begitu sakit saya injeksi morfin. Saya sudah seperti pecandu. Kerjaan saya tiap hari cuma menantikan kapan saya selesai dengan penderitaan ini. Kapan saya selesai dengan penderitaan ini. Menghadapi begini saya baru tahu, oh ternyata Tuhan punya rencana untuk saya datang ke tempat Bapak ini, Bapak dokter ini. Bagaimana saya harus hadapi ini semua? Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu kasih saya nasihat bagaimana saya harus hadapi ini. Loh,
Sulit ya. Pak Pendeta tahu firman, tapi kan gak pernah ngerasain apa yang dia rasain. Bagaimana saya kasih nasihat? Di dalam menghadapi ini saya cuma diingetin Tuhan. Apa yang dia hadapi, yang dia katakan sakit, itu tidak sesakit yang saya hadapi. Apakah dia pernah ngerasain duri yang 10 cm itu masuk ke kepala? Apakah dia pernah ngerasain tangannya itu dipaku dengan begitu banyak paku yang tajam? Apakah dia pernah ngerasain bagaimana paku itu nancap ke tangan dan terus nancap ke dalam lagi? Apakah dia pernah ngerasain bagaimana cambuk yang ujungnya berduri dihantamkan ke tubuhnya? Ini saya ingat itu, diingatkan. Saya sampaikan begini, Pak. Bapak bisa bayangkan, seperti itu aja. Bapak bayangkan, apakah yang Bapak rasakan sakit itu sama dengan apa yang Yesus rasakan di kayu salib itu? Dia merenung sejenak, lalu dia menjawab, iya sih Pak Pendeta, tidak sesakit itu. Karena dia seorang dokter, dia tahu bagaimana itu kalau nancep itu kayak gimana sampai sakitnya. Tidak seperti itu, Pak. Tetapi yang saya rasakan itu sudah sungguh sangat menderita saya. Saya cuman seperti yang diingatkan kepada saya sampaikan. Coba tatkala Bapak mengalami serangan sakit itu, Bapak bayangkan dia di kayu salib. Bayangkan dia di kayu salib, bagaimana dia menghadapi kematian di kayu salib. Semuanya darah keluar semua. Dan sakitnya sekujur tubuhnya, ditambah lagi satu tombak ditancapkan. Itulah yang patut kita selalu kenang, apa yang dia sudah lakukan bagi kita, apa yang kita hadapi, situasi kondisi yang kita hadapi hari ini. Mungkin sulit, mungkin berat, tetapi tatkala kau hadapi itu, pandanglah kepada salibnya. Pandanglah kepada salibnya, di mana dia disalibkan di sana, dan dia merasakan sakit yang jauh lebih sakit daripada yang kita bisa alami dan rasakan. Itu dokter gambar waktu dia belum sakit terpampang, begitu gagah, tinggi, tegak, begitu dia terus sakit merosot sampai tingginya masih tinggi, cuman udah kurus karena terlalu banyak morfin. Terakhir saya peluk dia, saya akhirnya terlambat untuk makan siang karena dia nangis, tidak bisa berhenti nangisnya. Dia bilang, terima kasih, saya butuh yang beginian. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berpengharapan kepada Dia, sekalipun ada situasi yang mengecewakan, tetapi percayalah, di dalam pengharapan itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Penderitaan yang kita alami hari ini tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan datang. Amin. Amin. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, pegang teguh, pegang erat kepada pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang terkandung di dalam firman-firman yang kita pernah baca, firman-firman yang pernah kita dengar. Oleh karenanya, hanya itu saja yang membuat kita bisa tegar, bisa berdiri teguh, tegar menghadapi segala situasi dan kondisi.
Karena kita semua masih ada pengharapan. Dan semakin dalam kita menggali, semakin besar iman kita, semakin besar pengharapan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan pengharapan itu biar terus menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita. Saya nggak tahu. Tadi suaranya bagus-bagus di sini sebabnya ya. Saya ini aja ya. Coba. Ku menyembah dalam kudus. Memang di sini hebat-hebat ya. Kalau sudah dengar mereka praise and worship, rasanya nggak usah dengar firman lagi juga udah cukup ya. Yuk kita naikkan pujian sama-sama. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau-lah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau-lah Terima kasih
di tengah-tengah kita. Dia mau kembali memulihkan pengharapan yang sudah pernah Dia berikan kepada kita. Terima pemulihan atas pengharapan yang sudah bagus, sehingga pengharapanmu tidak goyah. Kembali pengharapanmu menjadi kokoh, teguh. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mau bertindak atas segala sesuatu yang membuat pengharapanmu mulai terguncangkan. Pandanglah kepada Dia yang dapat melakukan segala perkara untuk menolong, meringankan setiap beban yang kita pikul saat ini. Pandang kepada Dia, pandang kepada Dia, tambatkan pengharapan kita kepada Dia. Jangan hanya memiliki harapan, tetapi milikilah pengharapan kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apapun yang kau hadapi hari ini, pastikan engkau masih memiliki pengharapan kepada Dia. Dan dengan pengharapan yang teguh, engkau sanggup melewati saat-saat di mana kau merasa berat, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih karunia untuk menghadapi saat-saat yang berat. Namun pandang terus kepada Dia yang tidak pernah berhenti menyediakan pengharapan itu kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan Bapa apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu ini kepada jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Engkau tahu, Engkau mengerti pergumulan setiap pribadi lepas pribadi di rumah ini. Engkau sanggup menolong dan Engkau mau menolong mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menyingkapkan lebih lagi, lebih dalam, lebih leluas lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadir-Mu, untuk firman-Mu, untuk setiap urapan yang Kau curahkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hamba kembalikan kepada satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala ilah, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah menerima kebenaran firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Panjun John.
Terima kasih Pak untuk firman yang sangat memberkati. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu di sini terberkati ya, yang Amin. boleh melambaikan tangannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan mari kita bertekun lebih lagi di dalam iman. Amin. Sesuai dengan suara Tuhan pada siang hari ini melalui lidah bibir hamba-Nya. Baik, kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bangkit sorak, tinggikan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Pan dan Ibu Tuhan, biarlah Kau berkati mereka dalam pelayanannya, dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung. Biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang datang kepada Yesus Kristus melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat bangsa ini Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau yang melawat bangsa kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hati-Mu ada bagi bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan kegerakan-kegerakan rohani terjadi Bapa di setiap kota kabupaten Tuhan. Dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bergerak untuk memberitakan Injil Tuhan. Agar semakin banyak lagi yang mengenal Yesus Kristus, semakin banyak lagi orang yang diselamatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pemerintahan kami Tuhan, bangsa Indonesia, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, bahkan sampai ke lurah, camat Tuhan, RT RW Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan mereka hati yang jujur dalam mengerjakan segala apa yang sudah dimandatkan bagi mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, pemimpin kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang sudah dicanangkan
bagi masyarakat kami Tuhan Indonesia Tuhan, itu berjalan dengan lancar Tuhan. Segala dana yang dibutuhkan Kau yang cukupkan Bapa. Biarlah pemulihan terjadi bagi bangsa ini Tuhan, dan ada pertumbuhan ekonomi Tuhan. Kami melihat banyak hari-hari ini PHK terjadi di mana-mana Tuhan. Tetapi kami percaya anak-anak Tuhan akan bertahan, anak-anak Tuhan akan maju dan tampil keluar sebagai pemenang. Dan Kau akan membukakan lapangan pekerjaan yang lebih lagi Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Bapa. Kami percaya bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Bahkan kegerakan api itu dimulai dari timur ke barat. Akan ada misionaris dari Indonesia yang akan membawa api lawatan Tuhan ke benua Eropa, Amerika, Afrika Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya bangsa ini bangkit dan bersinar untuk-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang memakai gereja utusan Kristus Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk memimpin kami Bapak Gembala Helbert Nabunome dan Ibu Sarci Tuhan, sebagai gembala dan ibu gembala di tempat ini Tuhan. Kami menopang mereka Tuhan. Berikan hikmat marifat, anggur yang baru tercurah setiap hari. Sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan dalam memimpin, dalam memandu kami jemaat-Mu Tuhan, tepat sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat gereja utusan Kristus yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh akhir-akhir ini Tuhan. Engkau yang pulihkan kondisi mereka Tuhan, sekalipun mengalami sakit penyakit sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mereka punya pengharapan di dalam Engkau. Mereka terus berharap sekalipun mereka masih sakit Tuhan. Biarlah iman mereka tidak goyah. Mereka tidak melihat dengan mata jasmani. Biarlah mata rohani mereka, iman mereka yang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya ada kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat gereja utusan Kristus yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan. Biarlah Kau bukakan Tuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, skill mereka Tuhan. Bahkan yang rindu membuka usaha Tuhan, Engkau yang buka jalan Tuhan. Segala modal yang dibutuhkan Engkau yang cukupkan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Yayasan Api Cahaya Bangsa Tuhan. Biarlah yayasan ini juga bergerak Tuhan, mulai maju, mulai bergerak Tuhan, sesuai dengan namanya Api Cahaya Bangsa, membawa api lawatan menjadi cahaya bagi bangsa Indonesia dan cahaya bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, usaha dalam yayasan juga Bapa, Engkau yang turut campur, Engkau yang memberkati pengurus yang ada Tuhan, dari ketua, sekretaris bendahara dan lain sebagainya. Engkau yang tuntun mereka agar mereka bekerja sesuai dengan hikmat Tuhan. Siapa yang harus perlu ditolong, siapa yang perlu harus dibantu, mereka mendengarkan suara Tuhan, peka akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar ada perdamaian Tuhan bagi negara-negara yang berkonflik Tuhan, khususnya Iran, Israel Bapa, di dalam nama Yesus. Kami rindu perdamaian. Biarlah ada perdamaian antar bangsa-bangsa yang mengalami peperangan hari-hari ini Tuhan. Lawat bangsa ini Tuhan, terlebih lagi bangsa pilihan-Mu Tuhan. Semakin banyak jiwa yang juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bangsa pilihan-Mu yang telah Engkau pilih Tuhan, biar mereka kembali kepada Tuhan. Biar semakin banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya segala doa permohonan kami sudah sampai ke telinga-Mu dan Engkau akan mengabulkannya satu persatu Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan tak ada yang tak mungkin. Jika kami bersama Engkau, Engkau yang bekerja, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Dan kami tutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dengan hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pandu Jong atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dia Tuhan selalu melingkupi pelayanan hidup dan keluarga Bapak. Perayaan momen ruang bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dikoordinasi oleh Bapak Farin Akisi Tulus setiap Selasa pukul 10 malam. Terima kasih atas donatur yang telah melayani minggu ini. Kenari for Christ, ruang bersama untuk menghubungkan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30. Kemudian akan diadakan di Plaza Kenari Mas pada Juli 1 kali setiap bulan. Datang akan dibagikan di GUK Media. Musik for Excellence telah menjadi musik yang bertugas dari dunia. Kami akan pukul 7.30 di Plaza Kenari Mas lantai 7. Berkumpul sejemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sirian Paulus yang merupakan tanggal 8 Juli. Tuhan Yesus diberkati berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur ladang misi dapat menabur melalui rekening misi yang tertera di layar atau dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggu. Dalam mendukung program komponen atau anggota jemaat, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen bergabung di keluarga besar Gereja Utusan Kristus dapat mengisi formulir pendaftaran anggota jemaat yang disediakan di media Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel kartu parkir agar tidak mengikuti biaya per jam. Stempel dapat diminta di meja sound system. Untuk menjaga kebersihan ruangan ibadah Gereja Utusan Kristus, menyiapkan semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai asyir, kolektor atau tim musik, dapat menghubungi Bapak Henry sebagai koordinator ibadah dan Ibu Monica sebagai koordinator tim musik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki saran untuk Gereja Utusan Kristus, dapat mengisi form dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di meja asyir. Hadirilah ibadah perdana pemuda Gereja Utusan Kristus Minggu 27 Juli 2025. Ibadah rutin diadakan di minggu ketiga tiap bulan. Inilah ibadah penutupan Gereja Utusan Kristus di Plaza Kenari Mas lantai 7. Mari ajak teman dan saudara untuk beribadah bersama di Gereja Utusan Kristus.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki kerabat yang ingin diri atau belum memiliki tempat ibadah tetap, dapat menghubungi Bapak Rami atau Bapak Salim atau Bapak Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada tim multimedia untuk pengumumannya. Juga ada pengumuman sehabis ibadah selesai Bapak Ibu untuk kaum ibu ada ibadah jam 1 hingga jam 2. Jadi diharapkan untuk jangan kemana-mana dulu. Oke, pengumuman selanjutnya saya undang untuk ketua pemuda kita yang baru untuk maju ke depan. Yeay. Oke, shalom. Shalom. Sapa dulu, shalom. Shalom. Ya baik, izinkan saya mau menyampaikan pengumuman untuk anak muda. Yang pertama, setelah ibadah atau setelah kaum ibu-ibu kita akan latihan tim musik dan tamborin, ya. Yang kedua, pada tanggal hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 kita diundang oleh pemuda GBI Salemba. Mohon kehadiran saudara-saudara kaum muda untuk bisa menghadiri acara ibadah GBI Salemba. Haleluya. Yang ketiga, pemuda GUK akan ibadah perdana dan kita juga akan mengundang pemuda GBI Salemba. Haleluya. Nah, sebenarnya ya, oke. Izin perkenalkan diri ya Pak ya. Enggak, biar jangan tegang semua ya kan. Haleluya. Haleluya. Oh, ya perkenalkan saya Judika alias bukannya. Perkenalkan saya Rizkia Segian sebagai ketua pemuda di GUK. Semoga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup pemuda itu menjadi berhasil di tangan Tuhan. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung kita di dalam doa supaya pemuda bisa lebih maju dan bangkit. Amin. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rizkia. Haleluya. Untuk pemuda kita ini luar biasa yang baru ya. Memang temanya gitu, bukan tak kenal maka tak sayang, bagaimana di belakang. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran.
Mari arahkan tangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mencari orang yang rendah hati di hadapannya, karena dia akan ditinggikan pada waktu. Kami telah dengarkan firman-Mu pagi hari ini, bahwa kemuliaan yang Engkau sediakan di depan melebihi segalanya. Ajari kami untuk tetap berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Penderitaan, kesesakan, dan kedurhakaan akan makin terjadi, tetapi orang yang tekun dan berpengharapan pada Yesus, sesuai firman Tuhan pagi hari ini, tidak akan kecewa. Kami tetap akan bersuka cita, karena sukacita yang dari Tuhan mengalir, damai sejahtera yang dari Tuhan mengalir, bahwa kami melekat dan melekat kepadamu, Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak muda, pengurus yang ada. Roh-Mu yang membakar mereka, Roh-Mu yang mempersiapkan mereka, Roh-Mu yang menarik mereka, Roh-Mu yang mengajarkan mereka, supaya mereka berdiri kokoh apapun tantangan persoalan. Mereka tetap menyembah Yesus. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, dan engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan memberkati rohanimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tangan, dibuat berhasil dan beruntung. Damai dan sukacita datang dari Bapa di sorga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus, ketiga nama yang esa, menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak. Amin. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Pak Pendeta dan Ibu sudah bisa hadir. Disediakan makan di luar. Saya mohon izin tidak bisa bersama-sama ke Cikini karena ibu yang kemarin hadir, putri pertamanya serangan stroke lalu meninggal. Baru umur 30 tahun. Ibu Siti namanya. Dia berpisah dengan anak-anaknya puluhan tahun dan baru dipertemukan 1-2 tahun ini. Dan yang meninggal ini puji Tuhan sudah dibaptis. Kemarin beliau telepon, malam-malam saya tidak bisa karena sudah terlalu lelah, jam 12, dan saya janji siang ini karena jam 2 mau dikubur. Jadi saya tinggalkan Bapak Ibu ke Cikini sebentar karena beliau sudah kayak keluarga sendiri, dan kami bahas banyak tentang pelayanan ke depan. Kita doakan beliau supaya tetap kuat. 2 putrinya sudah berpisah dengan beliau, dan ini putri pertama, baru 30 tahun, serangan stroke dan masuk rumah sakit. 1-2 hari dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita doakan Tuhan memberkati. Shalom.
Terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.